berdiri dulu, kita nyanyikan lagu. Yuk, ayo teman. Adik-adik di rumah, saatnya kita akan memasuki ibadah kita ya adik-adik. Kita ambil sikap berdoa, kita bernyanyi, mari masuk. Kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu ingin mengucap syukur kepadamu melalui ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah online kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Apa yang kami puji-pujikan itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan firman yang akan kami dengar itu semua dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bumi kami yang tercinta ini, walaupun masih dalam pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Yesus pulihkan negeri kami Tuhan, selalu ingatkan kami untuk menjaga kesehatan kami. Pulihkanlah negeri kami ini Tuhan, agar kami dapat berkumpul bersama adik-adik sekolah minggu lagi dan dapat memuji, memuliakan nama-Mu secara langsung dengan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Ceci ada nggak sih hal yang paling Kak Ceci senangi di dunia ini? Wah, ada dong Kak Esther. Kak Ceci senang bermain, senang makan, dan senang belajar. Tapi dari semua itu ada satu hal yang paling Kak Ceci senangin. Wah, apa itu Kak Ceci? Kak Ceci senang sekali jadi anak Tuhan. Sama dong Kak Ceci, Kak Esther juga senang sekali jadi anak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Ceci sama Kak Esther senang banget jadi anak Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus senang ya jadi anak Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Adu-adu Senangnya. Jadi anak
pada minggu ini terambil dari titah ketiga. Kita sama-sama menyebutkannya ya adik-adik. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kakak-kakak di sini senang gak menjadi anak Tuhan Yesus? Senang. Nah, adik-adik di rumah juga pasti senang kan jadi anak Tuhan Yesus? Untuk itu kita sama-sama dulu yuk, tepuk Yesus. Oke, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kayaknya kurang semangat nih. Kita ulang lagi yuk Kak. Adik-adik siap? Oke, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan Alkitabnya dan membuka Alkitabnya ya. Firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kita baca secara bersamaan ya adik-adik. Kita mulai membaca ya adik-adik. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Kak Esther tahu nggak? Ternyata 9 buah roh itu adalah 9 sifat-sifat Tuhan Yesus loh. Wah, iya ya Kak Cici? Iya Kak. Nah adik-adik di rumah tahu nggak 9 buah roh itu apa aja? Kalau adik-adik di rumah belum tahu, kita nyanyikan lagu ini ya, sambil adik-adik di rumah mengingat apa aja 9 buah roh itu. Kita nyanyikan lagu Buah-buah Roh. Sekolah minggu kita untuk hari ini. Yang pertama, kita tetap mengadakan ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Yang kedua, adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan Alkitab, buku ND, dan berpakaian yang rapi ya.
dan jangan lupa mendokumentasikan ibadah hari ini, lalu mengirimkan ke grup Nataras. Yang ketiga, hari ini kita latihan Natal ya. Adik-adik di rumah jangan lupa datang ke gereja pukul 2 sore. Adik-adik di rumah jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa membawa air minumnya masing-masing. Sekian waktu sekolah minggu untuk hari ini. Shalom. Kak Ceci, kita itu kan anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus itu kan anak yang baik. Kalau anak yang baik itu harus mendengar perintah-perintah yang baik juga kan Kak? Kalau mendengar perintah yang baik itu perintah siapa yang kita dengar ya Kak? Kita harus mendengarkan perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan Yesus Kak. Nah adik-adik, untuk itu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu sekalian. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah online kita pada hari ini terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4a. Demikian firman Tuhan. Tetapi hai engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kitab Mika ini menerangkan kepada kita akan nasihat kepada bangsa Israel dan juga hukuman kepada bangsa Israel jika mereka tidak mau menerima nasihat yang diberikan Mika sebagai utusan Allah kepada bangsa Israel. Pada zaman Mika, dia mengkritik kehidupan bangsa Israel yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Mika mengatakan, jika bangsa itu tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosanya, maka Tuhan akan menghukum mereka dan membuang mereka menjadi bangsa yang diperbudak bangsa yang lain. Itulah situasi di mana Mika menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu sebagai utusan Allah. Tetapi Mika juga mengatakan kalaupun mereka itu dihukum Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka terus dalam hukuman. Dia mengatakan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa seorang raja akan datang dan membebaskan
seorang raja akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada bangsa Israel. Seorang raja akan memimpin dengan adil. Anak-anak sekolah minggu sekalian, pada waktu itu memang Israel dalam perbudakan. Makanya Mika menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa Israel. Raja damai akan datang. Raja yang akan membebaskan mereka karena mereka telah dibuang dalam kejahatan mereka. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus dalam pembuangan menjadi bangsa budak, tetapi menjanjikan ada pembebasan, dan Raja Damai itu akan datang memberikan sukacita kepada mereka. Raja Damai yang dikatakan di sini adalah Allah yang memerintah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi Mika sebenarnya sudah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Kedatangan yang membawa damai sejahtera, kedatangan yang membawa sukacita kepada dunia ini, kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu sekalian. Anak-anak sekolah minggu sekalian, nasihat yang disampaikan Mika kepada bangsa Israel, kalau bangsa Israel mendengarkan, mereka akan hidup dalam pembebasan. Kalaupun mereka tidak hidup, mereka dihukum. Hukuman Allah adalah hukuman kasih yang hendak mengatakan agar mereka mau bertobat. Dan Mika juga menjanjikan sebagai utusan Allah akan kedatangan Allah sendiri dalam pembebasan. Demikian juga halnya yang akan dikatakan kepada anak-anak sekolah minggu sekalian, bahwa yang dibuatkan Mika dalam firman Tuhan pada hari ini adalah kedatangan Raja Damai Sejahtera, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dan Dia sudah datang dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Tuhan datang melalui firman-Nya kepada kita. Tuhan datang melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sebentar lagi kita rayakan dalam peristiwa Natal. Tetapi pesan firman Tuhan pada hari ini kepada anak sekolah minggu, yang pertama, kita ini kalau dinasihati oleh orang tua kita, kita harus mau menerima nasihat orang tua kita. Seperti bangsa Israel dinasihati Tuhan melalui Mika, mereka sepatutnya mendengarkan Tuhan melalui Nabi Mika. Kita juga sepatutnya mendengarkan orang tua kita kalau Tuhan mengingatkan kita melalui orang tua kita. Kalau dikatakan, hai anakku, rajinlah belajar. Hai anakku, berbuat baiklah. Hai anakku, patuhlah. Sepatutnya anak-anak sekolah minggu semua harus patuh, harus taat, harus setia mendengarkan orang tua kita yang kita percayai adalah wakil Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pasti orang tua kita menginginkan kita untuk hidup dalam kebaikan. Kalau kita sudah menerima nasihat orang tua kita, firman Tuhan pada hari mengingatkan anak-anak sekolah minggu sekalian untuk menjadi pembawa damai. Jika ada teman kita, jika ada adik kita, jika ada saudara kita yang melakukan kejahatan, Tuhan ingatkan melalui anak-anak sekolah minggu sekalian, bisa mengingatkannya, bisa menegurnya dalam kasih, agar anak-anak yang hidup dalam kebersalahan mereka, dalam kenakalan mereka, mau berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya malas belajar menjadi rajin, yang tadinya tidak mau mendengarkan orang tua mau mendengarkan orang tua, yang tadinya nakal usil berubah menjadi tidak nakal dan tidak usil. Anak-anak sekolah minggu juga mau dipakai Tuhan untuk membawa damai, mendamaikan anak-anak atau teman yang bermusuh, mendamaikan adik atau kakak yang lagi ribut atau yang lagi bertengkar. Jadi Tuhan mau pakai anak sekolah minggu sekalian. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama, kita mau mendengarkan Tuhan, mau seturut dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu yang diingatkan Tuhan dalam firman Tuhan pada hari ini. Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus sudah datang membawa damai kepada kita. Kita dipanggil untuk membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Jadilah
membawa damai dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan anak sekolah minggu bahwa Engkau telah datang membawa damai kepada kami, dan kami juga Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan pakai dalam kehidupan kami untuk memperdamaikan sesama kami. Kami membawa damai Tuhan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan ingatkan juga kami Tuhan agar kami juga mau dinasihati oleh orang tua kami. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai orang tua daripada anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, dan Tuhan berikan berkat yang melimpah kepada orang tua kami, sehingga Tuhan kami boleh senantiasa bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu KASIH, kasih. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat